Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wal mujahidin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita kembali berkenalan dengan Rasulullah yang sering kita lupakan, dan kita sebenarnya belum mengenal siapa Rasulullah kecuali kelahirannya saja. Tapi percik-percik intelektualnya, pemikirannya, wawasannya akan kita bacakan dari hadis dari Abu Hurairah tentang ada 3 hal tentang larangan keras berbuat zalim, yaitu menyakiti orang lain atau mengambil barang dari milik orang lain. Kedua, kalau orang yang berbuat zalim itu tidak minta maaf, tidak dihalalkan oleh orang yang dizalimi, maka kebaikan orang yang berbuat zalim itu nanti diambil atau diberikan kepada orang yang dizalimi. Dan kalau kebaikan amal solehnya nggak ada, maka keburukan orang yang berbuat zalim itu, ya, atau keburukan orang yang dizalimi itu dosanya didapat atau diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Ini hadis ini penting dan jarang diungkap di ceramah-ceramah umum di lapangan-lapangan atau di masjid-masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah artinya semoga Allah meridhoinya, yaitu meridhoi siapa? Meridhoi Abu Hurairah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, apa sabdanya? Man kanat indahu muzlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhul yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlimatihi wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumil alaih. Rasulullah bersabda, artinya siapa yang di tangannya ada hasil kezaliman terhadap saudaranya, dia berbuat zalim, baik mengenai kehormatan saudaranya itu yang dizalimi atau sesuatu yang lain, yaitu materi yang diambil tanpa hak, hendaknya orang yang berbuat zalim tadi meminta kehalalannya, minta dihalalkan pada hari ini, ya, sebelum dinar dan dirham tidak berlaku. Nanti di akhirat enggak ada gunanya. Jika yang menzolimi itu mempunyai amal soleh, maka amal solehnya itu diambil sebesar kezoliman yang dia pernah lakukan. Tetapi sebaliknya, jika dia tidak punya kebaikan sama sekali, maka dosa-dosa orang yang dizolimi itu diambil, ukhidha, diambil, lalu fahumila, dibebankan kepada orang yang menzalimi itu. Dan ini berbahaya, ya. Makanya di dalam Islam Rasulullah mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, ngomong yang baik. Jika nggak bisa ngomong yang baik, auliyasmut, diam aja. 2 pilihannya, ngomong yang baik atau tidak bisa ngomong baik, diam. Kalau nggak bisa diam,
dan nggak bisa ngomong baik, berarti dia pasti menyakiti orang lain, dan itu kezaliman. Jadi hati-hati dalam menjaga lisan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab kezaliman, bab orang yang melakukan kezaliman. Penjelasan kata-kata dari hadis itu ada beberapa 1, 2, 3 kata yang disyarahkan, diuraikan oleh Mustafa Dib Al-Bugha dan kawan-kawan pensyarah dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Kitab yang sangat terkenal ini dalam dunia Islam, meskipun penyusunnya Imam Nawawi bukan Al-Bantani, Imam Nawawi Damaskus yang juga terkenal, itu wafat dalam usia 43 tahun. Kitab yang kita bacakan sekarang. Mazlamatun, artinya mazlamatun dalam hadis tadi yang diungkapkan dari Rasulullah, man kanat indahu muzlamatun, yaitu perbuatan zalim, baik berupa materi ataupun non materi. Irdihi, apa arti irdihi yang diucapkan Rasulullah? Kehormatan dirinya, maksudnya tempat yang menjadi sasaran pujian dan hinaan pada manusia. Kemudian yang ketiga, falyatahallalhu minhu, maka hendaknya dia mohon dibebaskan daripadanya. Maksudnya mohon dibebaskan dari tanggung jawabnya, baik dengan menunaikan hak-haknya maupun dengan dimaafkan. Minta dimaafkan oleh yang disakiti sebelum tiba hari kiamat, yang harta, dinar dan dirham dan dolar itu tidak ada gunanya kalau kita tidak dimaafkan, atau barang-barang yang kita ambil tidak kita kembalikan, ya. Mutiara hadis ada 31. Anjuran untuk menjauhi perbuat zalim dan permusuhan. Yang kedua, anjuran untuk bersegera memohon dibebaskan dari tanggung jawab dan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak orang lain di dunia ketika manusia masih dapat menunaikan hak-haknya itu, atau memohon toleransi, memohon maaf, ya, dari orang yang bersangkutan. Bila hal itu ditunda sampai datangnya hari kiamat, maka hal itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena harta dan dirham sudah tidak lagi bermanfaat, nggak bisa dipakai untuk menebus dosa-dosa harta nanti di akhirat. Apalagi kalau tidak dimaafkan sama orang-orang yang kita sakiti, atau barangnya kita ambil, atau utangnya nggak kita bayar, ya. Jadi hati-hati. Adapun pembalasan hak-hak itu dapat dilakukan dengan cara mengambil pahala kebaikan maupun dengan menambah dosa-dosanya. Jadi kalau orang yang berbuat zalim, kata Rasulullah, itu di akhirat nanti kalau sampai belum dimaafkan, kebaikan amal soleh orang-orang yang menzolimi orang lain tuh, yang menzolimi saudaranya, kebaikannya itu diambil sama orang yang pernah disakiti, yang pernah dizolimi. Itu pertama. Kalau dia nggak punya pahala, nggak punya amal soleh, ya, maka orang yang berbuat zolim tadi itu mendapatkan limpahan keburukan, kejahatan, dosa dari orang yang pernah dizolimi. Jadi ini peringatan yang sifatnya gaib, hanya bisa dipercaya. Peringatan seperti ini, efeknya kezoliman itu sampai hari akhirat, itu hanya bisa kita percaya, kita yakini kalau keluar dari celah-celah bibir seorang nabi bernama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga hadis ini membuat kita semakin hati-hati di dalam meniti kehidupan dan bergaul di tengah masyarakat yang memiliki sifat yang beragam, dan moga-moga kita tidak terpancing untuk mendapatkan dosa baru atau melakukan kezaliman. Moga-moga hadis ini bisa menuntun, memperbaiki cara berpikir kita dan langkah-langkah kita ke depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.